Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du faqala azza min qail fi kitabihil aziz. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tazakkura wat-tazkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnatir rasulih wad-du'a ilal huda wad-dilalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi was-sawabih. Para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan, dicintai dan diridhai Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah Rabbul Jalil yang terus banyak melimpahkan nikmat kepada kita hingga kita bisa hadir di majlis Rasul ini dengan niat dan tujuan yang sama untuk mencari ilmu-ilmu Allah dan mengharapkan ridha serta kasih sayang Allah. Harapan besar kita semoga apa yang kita niatkan dan kita langkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia ini didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, kita lanjut kembali apa yang menjadi kajian kitab kita. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana konsep orang-orang yang takut kepada Allah dan berharap cinta dan ridha dari Allah, hingga mereka adalah orang-orang yang selalu sabar di dalam menanti apa yang diberikan Allah. Setiap saat mereka meminta, mereka kembalikan semua kepada Allah. Mereka meyakinkan bahwa apa yang mereka minta bukan tidak diijabah oleh Allah, tetapi justru Allah menyimpan apa yang dimintanya itu. Itulah yang membuat keyakinan orang-orang yang beriman kepada Allah dan memiliki rasa takut yang tinggi kepada Allah, hingga mereka tidak pernah suudzon, buruk sangka kepada Allah. Mereka tidak pernah mengatakan bahwa Allah tidak mendengar doanya. Mereka tidak pernah mengatakan Allah tidak sayang dengannya. Tetapi justru ketika lama belum juga terwujud apa yang diinginkannya, mereka meyakinkan Allah menyimpan semua itu. Kelak di saat berjumpa dengannya, Allah akan berikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, cinta Allah adalah sesuatu yang diburu oleh orang beriman, sehingga mahal mendatangkan cinta Allah itu. Tidak sebatas kita ingin, tetapi justru disikapi dengan perbuatan terhadap apa yang sudah diperintah oleh Allah. Saya yakin saudara-saudara yang hadir malam ini ingin dicintai Allah, betul? Ya, ingin diridhoi Allah, ingin disayang Allah. Itu semua harapan orang beriman. Namun kita belum pernah paham gitu saat kapan cinta Allah itu hadir. Lalu adakah tanda-tanda cinta itu hadir di tengah-tengah kita? Kita nggak pernah paham itu. Paling tidak ketika kita membaca riwayat-riwayat, kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, juga membaca Al-Quran, maka sesungguhnya ada tanda orang-orang yang dicintai Allah. Ketika kita paham itu, paling tidak kita merasakan, oh ternyata di sini sebenarnya cinta Allah. Jadi ada tanda cinta Allah kepada hamba. Kalau kita baca hadis gitu, hadis-hadis pilihan saudara, bisa kita lihat dalam Sahihul Bukhari, dalam kumpulan-kumpulan hadis sahih gitu ya.
itu banyak ditegaskan oleh Rasulullah. Ternyata dari sekian banyak tanda itu ada 5 tanda yang sangat mendasar di mana Allah mencintai hamba. Ya, Allah mencintai hambanya itu ditandai dengan 5. Ya, ada 5 tanda itu, saudara. Jadi saudara nanti bisa melihat ya pada posisi mana sebenarnya kita dicintai oleh Allah. Ditandai dengan apa gitu. Nah, kita akan lihat di sini, dan itu kaitannya dengan orang beriman, saudara. Orang-orang yang takut kepada Allah. Nanti kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Khamsu ayatin ala hubbillahi lil abdi. Ada 5 tanda cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Yang pertama disebutkan di dalam kitab ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Allah mencintai hamba ditandai dengan apa? Qubila wujudihi alal ardi. Kehadiran hamba itu diterima oleh bumi, diterima oleh tanah ini, bumi ini. Jadi hadirnya mereka diterima, saudara. Subhanallah. Dulu pernah kita ungkap ya, bahwa bumi itu amat sangat senang dipijak perutnya oleh orang-orang soleh. Betul? Dia senang digunakan oleh orang-orang soleh. Orang soleh ketika berjalan di atas muka bumi ini, bumi itu mendoakan, bahkan merindukan kehadirannya di saat masuk dalam perutnya. Di saat kita mati dirindukan oleh bumi, saudara. Makanya orang-orang yang dirindukan dan dicintai di bumi itu adalah orang-orang soleh, orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah sehingga menjauhkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Jadi semaksimal mungkin perintah itu mereka wujudkan, maka bumi itu cinta dengan orang soleh. Jangan bumi, seluruh apa yang Allah ciptakan di muka bumi ini, apakah itu makanan, minuman, ya, ketika itu dimakan oleh orang-orang soleh, dia pun mendoakan orang soleh. Minuman pun sama, gitu. Makanya senang makhluk-makhluk Allah begitu, ketika keberadaan orang soleh itu semakin banyak di bumi, maka mereka semakin senang, gitu. Nah, jadi intinya yang pertama ini, tanda orang yang dicintai Allah adalah orang itu diterima kehadirannya di muka bumi. Subhanallah. Saudara, lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana ketika Rasul menghabarkan kepada sahabat-sahabatnya dan kepada umatnya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, lalu Allah memanggil malaikat Jibril, kata Rasulullah, idza ahabballahu al-abda nada Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah panggil malaikat Jibril dan menghabarkan, innallaha yuhibbu fulana. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, orang-orang soleh ini. Karena mereka patuh dan tunduk pada Allah, maka Jibril diperintahkan untuk mencintainya karena Allah cinta kepadanya. Fa'ahbibhu, cintai olehmu wahai Jibril orang yang aku cintai di muka bumi ini. Fayuhibbuhu Jibril, lalu Jibril mencintai orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat Jibril pun cinta, saudara, kepada keberadaan orang-orang yang dicintai Allah tadi. Bahkan bukan hanya itu, malaikat Jibril pun memanggil seluruh masyarakat langit. Dalam hal ini adalah malaikat-malaikat yang lain diseru oleh malaikat Jibril alaihissalam. Fayunadi Jibrilu alaihi salatu wassalam bi ahli sama. Lalu Jibril menyeru penduduk langit dan menghabarkan orang-orang yang dicintai oleh Allah ini, bahwa innallaha yuhibbu fulanan, sesungguhnya Allah mencintai fulan. Maka pesan Jibril kepada penduduk langit itu, fa'ahibbuhu, maka cintai oleh kalian orang yang dicintai oleh Allah itu. Fayuhibbuhu ahli sama, lalu penduduk langit pun mencintai orang-orang yang dicintai Allah, dicintai malaikat Jibril. Belum cukup sampai di situ, summa yadha'u lahul qabul fil ard. Keberadaan orang itu di muka bumi ini diterima oleh bumi. Jadi sudah diterima bumi, dicintai Allah, dicintai malaikat Jibril, dicintai seluruh malaikat-malaikat Allah. Saudara, pengen gak begitu? Pengen ya? Senang ya? Senang kita dicintai Allah ya. Kalau orang udah dicintai Allah tuh gampang, saudara. Itu tanda yang pertama. Kira-kira saudara udah masuk belum itu? Udah masuk belum? Insya Allah. Ya, insya Allah jawabnya, jangan bilang belum.
Kalau belum ntar selamanya enggak tuh. Ya insya Allah kita masuk, ya insya Allah. Selagi kita taat, tunduk, patuh kepada Allah, maka insya Allah cinta Allah akan hadir kepada kita. Satu ya. Kemudian yang kedua, saudara. Yang kedua, tanda orang dicintai Allah itu dibuktikan dengan apa? Yufaqqihu fid din wa amalih. Diberikan kepahaman ilmu-ilmu agama dan mengamalkan ilmu itu. Jadi ketika dia diberi kepahaman oleh Allah, lalu dia mengamalkan ilmu itu, maka orang itu tanda dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikala antum diberi kemudahan di dalam memahami ilmu-ilmu Allah, itu juga salah satu dari 5 tanda itu, ya. Paham begitu terhadap ilmu Allah. Kalau ulama menyampaikan wasiatnya, menyampaikan ilmu-ilmu Allah, bagi kita itu mudah untuk mendengarnya, mudah untuk meresapinya. Bahkan saat itu kental sekali di hati kita bahwa ilmu-ilmu yang disampaikan itu telah nyambung di hati kita gitu. Itu orang diberi kepahaman. Ketika dia paham dalam urusan agama, itu bukti tanda di mana Allah mencintai hambanya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Siapa orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberi kepahaman dalam ilmu-ilmu agama. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberadaannya ini, saudara, jadi diberikan kepahaman oleh Allah. Dan kita pun pernah menyampaikan satu hadis tentang fadilah ilmu kepada saudara-saudara ketika itu, bagaimana di saat Allah memberikan harta dunia kepada siapapun Allah berikan. Betul nggak? Orang yang dicinta dikasih harta, orang yang tidak dicintai Allah juga dikasih harta. Tapi orang yang tidak dicintai Allah tidak diberikan ilmu oleh Allah. Yang diberikan ilmu oleh Allah adalah orang yang dicintai saja. Berarti orang yang dicintai Allah punya 2 kelebihan dari Allah. Pertama, harta dikasih, ilmu dikasih. Kalau orang yang tidak dicintai oleh Allah hanya harta saja, tapi ilmu agama, pemahaman yang enggak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, dan sekarang kita lagi pelajari. Apa kata Nabi? Innallaha azza wa jalla yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta dunia ini kepada orang yang dicintainya dan orang yang tidak dicintainya. Wa la yu'tid din, dan Allah tidak memberikan ilmu-ilmu agama illa kecuali liman ahabba, kepada orang yang dicintai. Tuh. Jadi ilmu agama, pemahaman agama diberikan Allah kepada orang yang dicintai. Kalau orang yang tidak dicintai nggak dapat dia, nggak dapat. Artinya nggak diberikan oleh Allah ilmu agama itu. Paman a'tahullahu din faqad ahabbahu. Siapa orang yang diberikan ilmu Allah, ilmu agama, maka sungguh orang itu benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum udah masuk belum? Udah masuk belum? Insya Allah. Antum insya Allah jangan berat. Kalau berat antum ragu, berarti insya Allah bahwa kita lagi belajar ilmu Allah, di situ merupakan celah di mana Allah akan titipkan ilmunya gitu. Diberi kepahaman dalam ilmu-ilmu agama. Tanda yang kedua. Nah, kemudian saudara, tanda yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kaitannya dengan orang-orang beriman, bahwa orang ini Allah berikan atau Allah penuhi segala permintaannya. Allah Subhanahu wa ta'ala yulabbi jami'a talabatuhu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi segala apa yang dimintanya. Nah, ini bedanya di sini, saudara. Orang yang dicintai Allah dalam tanda yang ketiga ini, nah ini kaitannya para wali-wali Allah ya. Di situ udah ada jaminan, Pak, dari Allah, kalau dia minta apa saja, Allah dengar itu. Dan beda dengan kita. Kalau kita kan kadang kalau udah jaminan begitu, yang kita minta apa? Kaya, betul. Harta dunia yang melimpah gitu ya. Ini wali nggak minta dunia, Pak, tapi dia minta sama Allah supaya diberikan kekuatan iman, Islam, kekayaan nggak diminta sama dia. Padahal kalau diminta dikasih nggak? Dikasih, Pak.
Tapi wali ini nggak dikasih, artinya nggak meminta kekayaan itu. Dia hanya minta kekuatan iman, bahkan pertolongan dari Allah begitu. Dan dia menolong orang lain. Di saat dia menolong orang lain, maka dia meminta, maka saat itu orang lain dapat bantuan darinya. Hakikatnya Allah yang membutuhkan itu. Tuh saudara, bagi dia nggak meminta dunia, Pak. Padahal kalau dia minta dunia dikasih, saudara. Tapi dia tidak menggunakan itu, nggak menggunakan jaminan Allah tadi. Nah, andai antum tuh seperti ini gitu, udah dijamin nama Allah. Jadi segala apa yang antum minta Allah kasih gitu, baik urusan dunia maupun akhirat. Kira-kira antum minta apa kira-kira? Hah? Tuh, minta segalanya, itu pasti itu pasti. Yang belum punya jodoh minta jodoh, yang miskin minta kaya, tuh. Yang hidup minta nggak minta mati loh ya, yang hidup nggak minta mati ya. Tuh, jadi minta dia segalanya kalau diberi jaminan. Tapi wali Allah yang dimaksud ini nggak mau, Pak. Dunia itu nggak mau, cuman minta kekuatan iman, kekuatan Islam begitu ya. Itu yang dia minta. Subhanallah. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, saudara, bagaimana Rasulullah SAW menegaskan orang-orang yang dicintai Allah. Di penghujung hadis yang panjang ini Rasul menyebutkan, wala in sa'alani la u'tiyannahu. Jika hamba ini, orang yang dicintai Allah ini, meminta sesuatu kepadaku, kata Allah, ini hadisnya hadis qudsi ya, hadis qudsi, maka la u'tiyannahu, pasti aku akan berikan permintaannya itu. Wala in ista'adzani la u'idannahu, dan jika dia meminta pertolongan kepadaku, dan pasti pula aku akan tolong dia. Subhanallah. Ini orang yang dicintai, Pak. Ini khusus kekasih-kekasih Allah. Bahkan dalam hadis itu pun diberitakan Nabi, nggak cukup di situ, bahkan pendengarannya, Allah akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Allah akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Allah akan menjadi kedua tangannya yang dia gunakan untuk berbuat. Allah akan menjadi kedua kakinya yang dia gunakan untuk melangkah. Maksudnya apa? Orang ini benar-benar steril, Pak, di dalam kebenaran. Jadi tidaklah dia mendengar kecuali mendengar yang hak saja, yang baik-baik saja. Tidaklah dia melihat kecuali yang baik-baik saja. Tidaklah dia berbicara kecuali yang hak saja. Dan tidaklah dia berbuat atau melangkahkan kakinya kecuali pada hal-hal yang diridhoi Allah saja. Jadi steril, Pak, orang ini. Nah, itu tanda orang yang dicintai. Nah, kira-kira tanda yang ketiga ini antum masuk nggak? Masuk nggak? Insya Allahnya berat, kayaknya berat banget memang, insya Allah. Ya, kayaknya jauh gitu ya. Tapi insya Allah aja udah, jangan bilang ini. Insya Allah aja udah pokoknya. Jawabannya insya Allah aja udah. Jadi semoga Allah menghendaki gitu. Masya Allah ya. Gitu saudara. Jadi orang kalau udah menjadi kekasih Allah tuh, aduh luar biasa ya. Tuh, nggak minta kaya, Pak. Orang-orang begini nggak minta kaya. Masya Allah, nggak minta kaya. Bahkan juga kalau dia ngedoa tuh bukan doa laknat, enggak, doa baik aja sama orang gitu. Dizolimin sama orang enggak. Kalau wali-wali Allah tuh begitu. Wah, luar biasa kezolimannya, Pak, tingkat kakap gitu. Orang dizolim, orang menzolimi dia udah tingkat kakap dah. Udah namanya hancur, privasinya hancur karena kezoliman orang yang zolim itu. Nggak mau dia ngedoa. Kalau saja dia doa, ya Rabb, hancurkan, hancur saudara. Tapi nggak mau dia. Malah doanya, ya Allah berikan dia hidayah, ya Allah berikan dia kebaikan-kebaikan, bukakan pintu hatinya. Begitu doanya, Pak. Nggak pernah ngedoain yang jelek-jelek gitu. Nih, kalau wali Allah, kekasih Allah, sekalipun dizolimin sama orang gitu. Makanya tadi yang sering diungkapkan oleh para ulama-ulama, kalau wali-wali Allah sudah bicara, kalau dia mau saja bicara dengan Allah, misalnya ketika dia sudah muak gitu ya dengan kezaliman orang, kalau dia udah berkata, ya Rabb hancurkan mereka sehancur-hancurnya, hancur udah. Hancur sudah. Karena dia nggak mau melakukan itu. Biar saja puaskan kezaliman dia. Begitu saudara. Nah, antum kalau dizalimin orang bertubi-tubi saudara, artinya tingkat kakap nih kezaliman orang sama antum. Nama antum jatuh, ya, rekening antum diblokir misalnya begitu ya.
kemudian wah luar biasa lah pokoknya keluarga antum dihinakan gitu ya. Nah, saat antum berada di situ, yang antum mau doa sama Allah karena doa antum dapat jaminan. Kira-kira ngedoain orang zalim itu gimana? Tuh hancur, tuh udah hancurkan aja deh ya, hancur. Iya, tuh udah begitu antum tuh. Tapi wali Allah nggak begitu, saudara. Dia selalu berdoa, ya Allah berikan dia hidayah. Tuh begitu, saudara. Nah ini pelajaran juga buat kita ya. Memang makom kita sih memang belum, saudara, makom kita. Tapi insya Allah kita akan masuk ke situ, insya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan antum jadi wali-wali Allah. Ya paling tidak kalau nggak jadi wali Allah ya wali murid lah begitu kalau. Sudah, walau wali murid itu udah pasti ya. Ya. Nah jadi saudara yang dirahmati Allah tuh yang keberapa? Yang ketiga ya. Masuk yang keempat saudara. Nah ini juga mesti disadari kalau kita dicintai oleh Allah gitu ya. Tanda yang keempat ini adalah yuhakamu litathhirihi minadz-dzunubi was-sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan cobaan kepada orang yang dicintainya itu, yang tujuannya adalah untuk menyucikan dari dosa-dosa dan perbuatan buruk tuh. Jadi orang yang dicintai Allah tuh banyak dicoba, Pak. Banyak diuji sama Allah. Diuji rumah tangganya, diuji pekerjaannya, diuji banyak macam-macam ujiannya. Pokoknya dicoba saja. Nah di situ Allah ingin melihat orang yang dicintai Allah itu apakah dia sabar dan terus istiqomah taatnya sama Allah atau tidak. Dilihat di situ sama Allah. Diuji sama Allah, dicoba. Banyak cobaannya. Makanya sampai dalam hadis kan juga disebutkan ya, siapa orang yang diberikan orang itu baik gitu ya, siapa orang yang dikehendaki menjadi orang baik, maka orang itu ditimpakan musibah oleh Allah. Artinya diuji, dicoba. Akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji sakitnya, diuji macam-macam lah bentuk ujiannya itu. Ketika dia sabar, istiqomah terus dalam taatnya, maka berhasillah dia. Itu tanda, Pak, tanda orang dicintai Allah. Jadi jangan pernah mengira begini. Ya, jangan pernah mengira begini tuh orang dapat ujian mulu dari Allah tuh, ini orang emang dibenci sama Allah. Enggak juga, Saudara. Jangan bilang begitu. Belum tentu kita yang terbebas dari masalah gitu ya, dalam masalah dunia ini kita itu orang yang dicintai belum tentu, saudara. Justru orang yang dicintai itu justru banyak ujiannya, saudara. Banyak ujiannya. Antum sholat rajin, puasa rajin, zikir rajin, ya, duha rajin. Tapi di rumah tangga antum, kadang istri antum ngelawan antum, anak-anak ngelawan antum, cobaan, ujian. Itu tanda di mana Allah akan cinta sama antum. Kuat nggak nanganin istri di rumah begini nih? Kalau pulang ke rumah cemberut mulu, kadang-kadang marah mulu. Kalau kita pulang piring lempar sana lempar sini, ada yang begitu? Ada yang begitu? Ya, kalau Pak Mukhtar sih kagak ada, orang muda nggak ada. Ya, saudara yang dirahmati ya, Saib ya. Ya. Jadi wah luar biasa ini. Kalau pulang ke rumah, wah pokoknya rumah itu kayak neraka gitu. Padahal kita orang baik, Pak, taatnya rajin, puasa rajin gitu. Tapi dia menghadapinya dengan santai gitu, slow, ya, santai, sabar mah. Ada apa sih? Apa yang keliru dari papa ini? Apa yang salah? Marah dia, marah terus. Ya, sabar, banyakin sholawat, banyakin zikir. Dia nggak pernah marah, diuji sama Allah, wah macam-macam. Nah, kalau dia bisa keluar dari ujian dan cobaan itu, maka insya Allah akan cinta dengan dia. Tuh, saudara yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis, ya kita lihat orang yang dicintai Allah penuh dengan ujian, akan dicoba sama Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, apa kata Nabi? Sanadnya dari Anas ibnu Malik. Inna idzamal jazai ma'a idzamal balai. Sesungguhnya besarnya balasan pahala dari Allah itu, ya, bersama dengan besarnya bala, cobaan. Jadi kalau kita pengen dapat pahala yang besar, cobaannya juga kudu besar, Pak. Kalau kita selama ini kalau diuji Allah musim hujan banjir sehari dua hari ya enteng. Kalau perlu ya Rob 2 tahun banjir terus nggak apa-apa. Bisa begitu, weh, bisa begitu. Semakin banyak ujian dari Allah, banjir melanda, itu ujian cobaan.
Kalau banjir pagi kemudian siang surut, ya balasannya kecil. Kecil balasannya Pak. Kalau bisa jangan surut-surut setahun ya Rob, gitu. Bisa nggak gitu doanya? Saudara yang dirahmati Allah, emang siapa sih yang mau? Ya Pak, siapa yang mau? Itu kan semuanya udah ada ujiannya, udah ada cobaannya gitu. Udah ada cobaannya. Sakit pun sama. Orang-orang yang beriman dicintai Allah, semakin lama sakitnya semakin banyak balasan pahala dari Allah. Kenapa? Karena sabarnya semakin tinggi dan penyakit yang dideritanya itu akan menggugurkan dosa-dosa. Tidaklah dia keluar dari penyakitnya kecuali Allah sudah gugurkan dosanya. Tuh, dia sakit seminggu, gugur dosanya dalam seminggu. Sakit setahun, gugur dosanya dalam setahun. Semakin lama sakitnya dia sabar, semakin gugur dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu saudara. Makanya kalau antum sakit seminggu, ya Rab kurang ini mah, kalau bisa ya lama aja nggak apa-apa ya Rab, sabar gitu. Bisa begitu? Woi, bisa nggak begitu? Jangan gerutu. Kalau sensitif dalam konteks nggak nerima itu nggak boleh juga sebenarnya. Sensitif nih, orang sakit memang sensitif. Kemudian gerutu, dia marah-marah, itu memang orang sakit ya. Tapi lagi-lagi orang beriman nggak begitu Pak. Orang beriman tuh ya sabar aja lah, memang ujian. Dia tetap berobat Pak, bersyariat, dia ke dokter, dia cari obat ini. Itu salah satu sarana di mana ingin sembuh ya, tak masalah. Tetapi kalau memang nggak kunjung sembuh bukan berarti dia harus marah gitu. Apalagi sampai membangkit-bangkitkan, misalnya, ya Rob, saya kan orang taat, saya orang zikir, saya nggak pernah malah, nggak boleh begitu. Dia jalan saja. Coba aja lihat Nabi Allah Ayub sakit bertahun-tahun, pengen disembuhkan oleh malaikat Jibril. Jangan Jibril, aku malu kepada Allah. Nikmat yang selama ini aku diberikan Allah rasanya tak mungkin bisa untuk menutupi sakit ini. Jadi masih banyak nikmat yang telah Allah berikan kepadaku yang belum bisa menandingi sakitku ini. Belum seberapa Jibril, sampaikan ke Allah, biar saja aku derita sakitku ini. Masya Allah, Nabi Ayub itu ya, Nabi Ayub ya. Ada nggak jamaah tuh kalau berobat gitu ya, kata dokter, Pak, Bapak kalau sembuh nih minum obat ini langsung sembuh. Oh maaf dokter, kalau bisa ya berbulan-bulan nggak apa-apa, saya sakit gitu. Ada nggak yang begitu? Pengen cari obat yang gitu ya supaya sembuh. Subhanallah. Ya ini lagi belajar saudara, ini kan lagi belajar intinya. Kita kan makom kita memang belum ke situ, belum ya. Makom kita belum ke situ gitu. Tapi insya Allah ya. Jadi memang dijelaskan dalam hadis ini besarnya balasan itu bersamaan dengan besarnya cobaan. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah, ketika Allah mencintai suatu kaum, maka sesungguhnya kaum itu akan ditimpakan bencana oleh Allah, akan diuji sama Allah, dicoba sama Allah. Tuh, kalau Allah pengen nimpain balasan, berikan balasan, maka dicoba dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Paman radhiya falahu ridha. Maka siapa orang yang ridho dengan cobaan itu, maka Allah pun bakal ridho kepada dia. Tapi sebaliknya, wa man sakhata falahu sakhata. Barang siapa yang marah, yang murka, maka Allah pun bakal murka kepada dia. Tuh yang keempat, tanda orang dicintai. Jadi maksudnya di situ saudara, orang yang dicintai Allah tadi tandanya banyak dicoba, banyak diuji. Ya kalau kita udah ada pada posisi itu, insya Allah. Ya antum udah masuk belum? Berarti mau dong ya, insya Allah ya. Mau ya? Ya insya Allah. Cobaan kita kan macam-macam ya, bukan hanya sakit, bukan macam-macam. Tapi intinya kita tetap bersabar dari apa yang dicobakan tadi ya. Yang terakhir saudara, yang terakhir tanda orang yang dicintai Allah katanya apa? Futiha babas sadaqati taqiyah qabla al-maut. Dibukakannya pintu amal soleh sebelum matinya. Jadi sebelum mati itu orang yang dicintai Allah tuh rajin dalam taat beribadah. Kita kan sering temuin ya Pak, kematian seseorang gitu ya, kita nih nggak pernah ngelihat dia beribadah gitu ya. Entah mengapa gitu ya, menjelang kematiannya kok rajin gitu ibadahnya sampai datang wafatnya gitu ya. Datang wafatnya,
Nah ketika itu tanda orang dicintai Pak, diberi hidayah. Begitu mau meninggal gitu, dia rajin beribadah taat karena dibukakan pintu amal soleh. Kalau mau sedekah gampang, mau berzikir gampang, bangun malam gampang tuh. Udah mau deket kematiannya dibukakan pintu amal soleh, itu tanda orang dicintai. Tapi ada juga orang yang mau menjelang kematiannya sulit untuk beramal. Ada yang dibalik Pak, saat hidupnya dia banyak beramal soleh, tapi ketika menjelang kematiannya entah mengapa setan dari mana masuk ke dalam hatinya, berat untuk berzikir, berat untuk sholat, berat untuk melakukan kebaikan. Hati-hati saudara, itu tanda orang yang tidak dicintai Allah. Tapi orang dicintai Allah kalau dari awal dia sudah taat, benar-benar taat, sampai menjelang ajalnya dia taat, ini luar biasa. Ya, makanya saudara lihat jamaah kawan-kawan kita, lihat kalau minggu-minggu ini agak semakin rajin, itu lihat. Ya, itu, jadi udah dibukakan itu biasanya gitu ya. Tapi juga jangan nuduh gini, jangan bilang begini, Pak Mukhtar kayaknya rajin banget sekarang nih, jangan-jangan udah dibukakan nih. Jangan begitu, jangan saudara ya. Artinya orang rajin taat, silahkan aja taat gitu ya. Nah, itu udah dibukakan pintu amal solehnya. Itu sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi apa? Idza aradallahu bi'abdin khaira ista'malhu qabla mautih, ay al amalus salih qabla mautih. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba dan hamba itu dicintai oleh Allah, ista'malhu qabla mauti, ay al-amalus soleh qabla mauti, maka Allah bukakan pintu amal soleh sebelum matinya. Tanda cinta itulah yang menyebabkan Allah sayang dan rindu dengan hamba-hamba tadi. 5 tanda orang yang dicintai Allah, bila ada salah satu atau kedua atau kelima-limanya kepada kita, beruntunglah. Ya mudah-mudahan kalaupun 5 tidak ada, salah satunya mungkin ada di kita insya Allah. Itu pun bagian daripada tanda orang dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan saudara masuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.